baru 1 poin yang utama saja. Jadi masih ada 3 poin lagi. Ya mungkin saya singkat saja. Nah, saya akan menyingkat poin yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Jadi tadi saya sudah menyampaikan perihal tentang beban itu sendiri. Dan beban itu merupakan pancupadana kanda. 5 agregat yang menjadi objek pelekatan itu merupakan beban. Dan beban itu sendiri merupakan duka, penderitaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembawa beban. Pembawa beban itu adalah apa yang kita sebut sebagai diri, apa yang kita sebut sebagai aku. Ya, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia ya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terutama bagi kita yang sudah berhasil untuk mengalahkan kemalasannya, bisa datang ke wihara yang mengikuti puja bakti di hari Minggu ini. Dan ini merupakan ya, pertama kali ya, saya bisa sharing dhamma, ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini saya melihat agak lumayan asing dengan wajah-wajah baru. Tetapi terlepas dari itu semua, semoga dengan kesempatan ini ya bisa menjadi satu hal yang baik dan tentunya ya bisa kita peroleh manfaatnya dari perjumpaan ini, ya dari apa yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini, karena ini merupakan pertama kali, jadi alangkah lebih baik saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, supaya Anda tahu siapa yang berbicara di depan. Saya adalah Biku Warasado dan sekarang ya saya berdomisili di Wihara Jakarta Dhammacakajaya. Dan kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa berkunjung ke sana, bisa mengikuti kegiatan di sana, dan tentunya ya bisa bertemu dengan para biku, para bante yang berada di sana. Nah, pada hari ini saya sedikit akan menyinggung atau berbicara ya sharing dhamma berkaitan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang sering kita jumpai ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang tidak pernah punya masalah atau tidak ada beban hidup. Ada yang tidak pernah punya masalah atau tidak pernah punya beban hidup. Semua pernah punya ya. Atau saat ini masih ada. Jadi saya rasa permasalahan
beban hidup, ataupun semacam itu, kita sebagai manusia pasti familiar atau bahkan sering mengalami. Dan ketika kita mendapatkan satu permasalahan atau kita merasa hidup kita ini banyak bebannya, maka kita akan mencari solusi atau jalan keluar untuk bisa mengatasi permasalahan itu, atau bisa meringankan beban yang kita rasakan. Dan tentu solusinya itu beragam, bermacam-macam. Ada solusi yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang ketika sudah dilakukan akibatnya itu positif, ada yang negatif. Apapun itu bentuk hasilnya, kalaupun itu bisa menyelesaikan permasalahan dan beban hidup yang Anda alami, itu hanya menyelesaikan sementara saja. Seperti halnya ketika kita minum obat kalau sedang sakit, sakitnya sembuh. Tetapi nanti di hari-hari berikutnya, di bulan berikutnya, di tahun berikutnya, bisa jadi kita sakit lagi. Atau bisa jadi sakitnya beda lagi. Begitu pula dengan permasalahan, beban, atau pengalaman hidup yang kita rasakan, yang kita alami. Karena kita menggunakan solusi secara duniawi, secara umum, maka ketika persoalan itu selesai, di kemudian hari akan ada persoalan lagi. Akan ada beban yang lain lagi. Dan itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah berakhir. Selama kita masih berada di lingkaran samsara ini. Selama kita masih berada di lingkaran kelahiran dan kematian yang sudah tidak diketahui awalnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita melihat kembali apa yang perlu kita lakukan untuk bisa keluar dari segala bentuk permasalahan dan beban hidup atau penderitaan semacam itu. Dan kira-kira penyebabnya itu apa? Nah, jawaban dari pertanyaan ini, atau kalau Anda ingin mengetahui kenapa kita mengalami itu, kita bisa menemukan salah satu referensi yang terdapat dalam Sangyutta Nikaya, yaitu adalah Bhara Sutta, atau biasa diterjemahkan sebagai khotbah tentang beban. Nah, seperti syair di awal yang sudah saya sampaikan, di sana setidaknya kita bisa menemukan 4 topik pembahasan utama di dalam sutta itu. Yang pertama, itu kita bisa mengetahui apa yang disebut sebagai beban. Yang kedua, kita mengetahui siapa yang disebut sebagai pembawa beban. Yang ketiga, kita mengetahui apa yang disebut sebagai pengambilan beban. Dan yang keempat, kita mengetahui apa yang disebut sebagai peletakan beban. Jadi keempat hal ini merupakan jawaban atau hal yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita pahami
berkaitan dengan segala bentuk pengalaman, permasalahan, ataupun penderitaan yang kita alami selama kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kita bisa melihat apa yang disebut sebagai beban, yang disebut sebagai bara. Kalau kita melihat dari suta ini, yang disebut sebagai beban yang sangat berat sekali, melebihi beban-beban yang kita rasakan di dunia ini, yang kita temui di dunia ini, beban itu adalah pancupadana kanda, yaitu 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. 5 agregat itu apa? Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Atau untuk lebih mudah memahami, beban itu ya apa yang kita lihat ini. Anda ini adalah beban. Kita ini adalah beban. Karena kita ini terbentuk dari 5 agregat itu. Ada yang tidak punya rupa, semua punya jasmani, ada jasmani, semua punya perasaan, semua punya persepsi semua punya bentukan-bentukan pikiran, semua punya kesadaran. Itu merupakan beban. Kenapa kemudian 5 agregat ini dikatakan sebagai beban? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab ulasan atau kitab komentar, kenapa kemudian pancakanda atau pancupadana kanda itu dikatakan sebagai beban? Karena ketika kita pergi kemanapun, kita selalu membawanya. Anda pergi ke sini, Anda membawa 5 gugusan itu. Anda pergi ke luar negeri, Anda membawa 5 gugusan itu. Kita pergi ke kamar mandi, membawa 5 gugusan itu. Jadi kemanapun kita pergi, 5 gugusan itu selalu kita bawa. Ini adalah alasan kenapa dikatakan sebagai beban. Dan kalau kita melihat di dalam keseharian, pancakanda kita ini terus kita jaga, terus kita rawat, terutama adalah rupa atau materi atau tubuh jasmani kita ini. Tiap hari kita berikan makan. Tiap hari kita mandikan. Anda kemudian mendandani rupa ini sedemikian rupa. Menggunakan make up, baju-baju yang indah, menggunakan lipstik, dan lain sebagainya. Kita perlu merawat dan menjaga tubuh kita ini, terutama ya agar bisa bertahan lama, agar bisa terhindar dari segala macam penyakit. Dan perawatan terhadap tubuh jasmani itu juga merupakan beban. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwasanya 5 agregat ini merupakan beban, seharusnya kita bisa menggunakan tubuh jasmani kita ini atau apa yang kita sebut sebagai diri, sebagai aku ini untuk menggunakan atau melakukan berbagai bentuk kebajikan. Terutama adalah menggunakan yang kita sebut sebagai diri ini, aku ini, untuk berkembang secara spiritual. Artinya bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik,
kepada hal-hal yang positif. Dan kalau kita melihat juga pancakanda kita ini atau apa yang kita sebut sebagai diri ini seringkali diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi ketika ular yang ganas, yang berbisa itu dirawat, dijaga oleh seseorang, namanya juga ular, kalau sifat alamiahnya itu sudah muncul, dia bisa mematuk orang yang menjaganya. Dia bisa mencelakai orang yang menjaganya, bahkan bisa membunuh orang yang menjaganya. Begitu pula dengan gugusan yang berada di atau apa yang kita sebut sebagai diri ini. Yang biasa juga disebut atau dikenal dengan istilah Mahabhutarupa atau 4 unsur besar yang membentuk tubuh jasmani kita. Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Nah, ini adalah 4 hal atau 4 gabungan yang membentuk diri kita ini. Dan ini semua dikatakan sebagai beban. Beban yang kita selalu bawa ke sana dan kemari, yang selalu ingin kita jaga, yang selalu ingin kita puaskan, yang selalu kita rawat, yang selalu kita manja-manjakan. Ternyata ini merupakan beban kita. Ini merupakan sebab dari penderitaan kita. Oleh karena itu, bara di sini erat kaitannya dengan duka, penderitaan. Begitu banyak penderitaan yang bisa kita alami, yang bisa kita temukan, yang bisa kita rasakan ketika kita memiliki yang namanya pancakanda ini. Mulai dari awal lahir hingga saat ini, kita sudah sakit berkali-kali, kemudian sembuh lagi, sakit lagi. Karena pancakanda ini sukar untuk dikendalikan, sukar untuk dipertahankan, maka disebut sebagai duka, penderitaan. Karena pancakanda ini tidak bisa kita kendalikan, oh tubuh jasmaniku jangan sampai sakit. Oh tubuh jasmaniku jangan sampai menimbulkan keriput. Oh tubuh jasmaniku jangan sampai tua. Kita tidak bisa mengendalikan. Karena kita tidak bisa mengendalikan, maka itu disebut sebagai duka, penderitaan. Dan Pancupadana Kanda ini, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ini akan terus mengembara di dalam samsara. Berbeda halnya dengan Pancakanda. Jadi kita ada 2 istilah. Ada Pancakanda dan ada Pancupadana Kanda. Pancakanda itu adalah 5 gugusan pembentuk. Kalau Pancupadana Kanda itu 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Meskipun mereka ini sama-sama 5 agregat, tetapi ada perbedaannya. Kalau Pancakanda itu ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat adiduniawi. Tetapi kalau Pancupadana Kanda itu hanya memiliki sifat duniawi saja. Ketika para arahat masih hidup, mereka masih memiliki pancakanda. Mereka masih memiliki tubuh jasmani, tetapi bukan menjadi sumber pelekatan. Karena sudah tidak ada kemelekatan terhadap arahat. Dan kalau kita berbicara tentang kemelekatan upadana, dalam beberapa kesempatan itu disebutkan ada 4 jenis kemelekatan. Yang pertama itu kemelekatan terhadap nafsu
kesenangan indera atau kenikmatan-kenikmatan indriawi. Yang kedua, itu kemelekatan terhadap pandangan-pandangan. Yang ketiga, itu kemelekatan terhadap sila bata paramasa, yaitu ritual atau tradisi atau kemoralan tertentu. Yang keempat, itu adalah kemelekatan terhadap ajaran atau terhadap keyakinan tentang adanya diri, tentang adanya roh. Itu merupakan 4 jenis kemelekatan. Dan keempat jenis kemelekatan itu berhubungan erat atau sama erat kaitannya dengan pancakanda itu sendiri. Oleh karena itu, pancakanda ini dikatakan sebagai agregat, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat objek yang indah, yang menarik, yang membahagiakan, yang kita sukai, maka kita cenderung memunculkan keinginan untuk ingin mendapatkan objek tersebut. Untuk ingin mencari, mendapatkan, kemudian dilekati. Kita sebagai manusia ya memang memiliki kecenderungan seperti itu. Kalau kita merasa sesuatu itu tidak nyaman, tidak enak, tidak kita sukai, maka kita akan langsung untuk mencari, mengalihkan diri untuk mencari kenikmatan-kenikmatan lainnya. Nah, sebagai contohnya, saat ini kita yang duduk saat ini, kalau kaki kita terasa sakit, kira-kira kita langsung mengubah posisi tidak? Langsung mengubah posisi ya. Itu merupakan contoh dari keinginan tanha untuk menikmati kesenangan-kesenangan indriawi. Meskipun itu lumrah dilakukan oleh hampir semua orang, tetapi itu adalah bagian dari tanha, nafsu keinginan. Keinginan untuk ingin ini dan itu bagian dari tanha. Tetapi sebelum tanha ini muncul, kita harus melihat ke dalam bagian dari salah satu paticca samuppada. Nah, yang pertama itu ada landasan indria, salayatana. Dari salayatana kemudian muncullah phasa, kontak. Kontak antara indria kita, mata kita, telinga kita, hidung, lidah, sentuhan tubuh dan batin dengan objeknya. Ketika sudah muncul kontak, ketika indria kita kontak dengan objeknya, muncullah perasaan. Kalau perasaan yang dirasakan itu membahagiakan, menyenangkan, maka alamiahnya kita itu menginginkan perasaan itu untuk bertahan lama, kemudian ingin mencarinya lagi. Kalau Anda pernah makan makanan yang enak, makan bakso, makan durian yang enak sekali, kemudian Anda tahu tokonya di sana, Anda akan mencari ke toko itu lagi untuk membeli durian itu lagi. Karena apa? Karena Anda merasa durian itu enak dan berbeda dari durian yang lain. Nah, ini merupakan salah satu rentetan dari awalnya itu salayatana, ada landasan indera, ada kontak, kemudian muncul perasaan. Nah, setelah muncul perasaan, baru muncul tanha, nafsu keinginan. Keinginan kita untuk ingin menolak objek, tidak ingin mendapatkan perasaan yang tidak mengenakan itu juga bagian dari tanha. Ketika kita ingin merasakan sesuatu yang netral, yang biasa-biasa saja, itu juga bagian dari tanha. Maka tanha di sini meliputi hasrat, keinginan, harapan untuk ingin menikmati kesenangan-kesenangan indera
atau untuk ingin terhindar dari hal-hal yang tidak baik, tidak mengenakan, atau ingin merasakan perasaan yang netral, itu juga tanha. Nah, setelah tanha itu muncul, baru upadana, kemelekatan itu muncul. Kalau sudah kemelekatan yang muncul, ini akan jauh lebih berat, akan mengakibatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar tanha saja. Karena setelah upadana, setelah kemelekatan akan muncul bawa, penjelmaan. Setelah kita menjelma, nanti kita akan dilahirkan. Kalau kita sudah dilahirkan, maka kita akan terus membawa yang namanya bara, beban tadi. Jadi selama kita masih dilahirkan, maka beban itu akan kita bawa kemana-mana. Jadi kalau Anda mengalami permasalahan beban hidup yang sangat berat, coba dilihat kembali. Oh, ternyata ini adalah resiko dari saya terlahir sebagai manusia. Ini adalah akibat karena saya masih memiliki pancakanda. Alih-alih kita menolak, alih-alih kita menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik, justru yang lebih perlu untuk kita lakukan adalah memahami apa yang sedang kita dapatkan, memahami apa yang sedang kita rasakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana adanya. Banyak orang di luar sana kalau kita berbicara berkaitan dengan perasaan wedana, ketika banyak orang merasakan perasaan yang tidak enak, trauma, dan lain segala macam, itu biasanya banyak orang menyarankan untuk dipendam atau diluapkan. Tetapi dalam Buddhisme, kita yang mengenal Dhamma, saran seperti itu merupakan saran yang kurang bijak dan tidak akan menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya. Tetapi kita yang belajar Dhamma itu memiliki pilihan yang lain. Pilihan yang lainnya itu adalah memahami karakteristik dari perasaan dukkha itu sendiri. Tidak menyenangkan itu sendiri. Oh, ternyata perasaan yang tidak menyenangkan itu seperti ini. Kita melihat kemunculannya, kita melihat keberlangsungannya, kita melihat kelenyapannya. Kita mengerti bahwasanya perasaan duka atau penderitaan yang kita alami ini juga merupakan anicca, tidak kekal. Suatu saat pasti akan berubah. Kalau saya melekati perasaan yang tidak mengenakan ini, tambah menderitalah saya. Saya akan semakin menderita. Maka dari itu karena saya tahu ini adalah tidak enak, tidak mengenakan, maka saya perlu untuk mengambil sikap yang lebih bijak. Jadi dengan kita belajar Dhamma, dengan kita mengerti pemahaman-pemahaman seperti ini akan membantu kita untuk mendapatkan kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan pemahaman-pemahaman seperti ini akan membantu kita untuk berkembang secara spiritual. Dengan pemahaman-pemahaman seperti ini akan menjadi kondisi kebijaksanaan kita itu bisa bertumbuh. Maka kalau Anda sudah belajar Dhamma, kalau kita sudah belajar Dhamma, sepatutnya yang tumbuh dan berkembang yang utama itu adalah kebijaksanaan. Bukan ego, bukan keangkuhan, atau bukan hal-hal negatif lainnya. Dan dikatakan kebijaksanaan dari seseorang itu berkembang atau puncak kemaksimalan dari berkembangnya kebijaksanaan itu di usia 40 tahun. Siapa yang usianya di atas 40 tahun?
Bagaimana dengan kebijaksanaannya? Sudah berkembang maksimal? Nah, ini merupakan ya salah satu contoh. Kenapa kemudian kebijaksanaan kita atau PANnya itu sendiri tidak bisa berkembang dengan baik, tidak bisa berkembang dengan maksimal? Karena mungkin dulu di waktu-waktu muda ya, kita tidak mempelajari dhamma, kita tidak mempraktikkan dhamma, dan kita tidak mau menganalisa dhamma yang kita pelajari. Maka tidak heran kenapa kemudian Sang Buddha pernah menyampaikan salah satu perumpamaan. Layaknya seperti sapi yang semakin besar, semakin usianya bertambah, dagingnya semakin banyak, tetapi perilakunya masih begitu-begitu saja. Karena kebijaksanaannya tidak berkembang, tidak meningkat. Maka kita yang saat ini sebagai manusia, hendaknya bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terutama, kesempatan yang kita miliki ini jangan sampai disia-siakan. Artinya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, gunakanlah peluang itu dengan maksimal, agar kita bisa mendapatkan manfaat juga yang luar biasa. Nah, seperti halnya ketika kita memakan makanan, atau seperti halnya seorang ibu yang sedang memasak. Nah, seorang ibu yang sedang memasak ini untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, pasti seorang ibu ini ingin masakannya itu enak, supaya disukai, supaya keluarganya bisa memakannya dengan baik. Tidak mungkin seorang ibu itu dengan sengaja masak makanan yang tidak enak. Karena dia tahu makanan itu dimakan oleh dirinya sendiri dan oleh keluarga yang dia cintai. Sepatutnya begitu pula ketika kita melakukan kebajikan. Kita tahu perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi seharusnya kita melakukan perbuatan baik dengan maksimal. Supaya manfaat yang kita rasakan, manfaat yang kita dapatkan juga akan maksimal, tidak setengah-setengah. Dan seharusnya ketika melakukan perbuatan baik seperti ini, kita harus bisa memunculkan perasaan somanasa, perasaan sukacita, perasaan bahagia. Pada saat ini bahagia tidak? Bahagia tidak saat ini? Tapi mukanya seperti tidak bahagia. Mukanya seperti ngantuk, biasa-biasa saja. Nah, jadi sepatutnya ketika kita berbuat baik, kita harus merasa bahagia. Kenapa harus merasa bahagia? Agar kita mau melakukan kebajikan itu lagi dan lagi. Agar kualitas dari kebajikan yang kita lakukan juga akan maksimal, akan luar biasa. Oleh karena itu berbuat baik itu tidak hanya sekedar berbuat baik. Semua orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa berbuat baik dengan maksimal. Dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai. Dan pengetahuan-pengetahuan ini sudah kita miliki. Sekarang tinggal kemauan kita sendiri, usaha kita sendiri, untuk mempraktekannya. Nah, tapi sebelumnya saya sampai jam berapa ya? Ini sudah jam 11 ya? Sudah jam 11 ya? Oh. Wah, ya. Ya jadi ya kalau saya mungkin lanjut, ini baru satu pembahasan ya. Baru satu poin yang utama saja, jadi masih ada 3 poin lagi. Ya mungkin saya singkat saja. Nah, saya akan menyingkat poin yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat.
Jadi tadi saya sudah menyampaikan perihal tentang beban itu sendiri. Dan beban itu merupakan pancupadana kanda. 5 agregat yang menjadi objek pelekatan itu merupakan beban. Dan beban itu sendiri merupakan dukkha, penderitaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembawa beban. Pembawa beban itu adalah apa yang kita sebut sebagai diri, apa yang kita sebut sebagai aku. Jadi kita saat ini merupakan pembawa beban. Siapa yang disebut sebagai ini dan itu, lahir dari keluarga ini dan itu merupakan pembawa beban. Karena dia sudah membawa 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Kemudian yang ketiga, itu disebut sebagai pengambilan beban. Nah, pengambilan beban itu tidak lain lagi, itu adalah tanha, nafsu keinginan. Jadi selama kita masih memiliki tanha, selama kita masih memunculkan tanha, maka selama itu kita masih terus mengambil beban ini. Dan ketika kita sudah mengambil beban, kita akan menderita. Kita akan masih terus mengembara di dalam samsara ini. Jadi selama kita masih memiliki tanha, nafsu keinginan, kemudian nanti ada kemunculan dari upadana, kemelekatan, maka penjelmaan dan kelahiran itu akan terjadi. Dan kemudian yang terakhir solusinya, yang keempat, itu adalah peletakan beban. Peletakan beban itu adalah pencapaian nibbana. Jadi nibbana atau pencapaian magga dan pala itu merupakan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam salah satu Dhammapada, yasa sawa parikhina, aharaca anisito, sunyato animito ca, wimoko yasa gocaro, akasewa sakuntanang, padang tasa duranayang. Ia yang memusnahkan segala bentuk kekotoran batin, yang tidak terikat lagi pada makanan, yang telah menyadari kebebasan mutlak, maka jejaknya tak dapat dilacak bagai burung-burung di angkasa. Dan itu adalah pencapaian arahat, pencapaian parinibbana. Jadi pada saat ini kita yang sudah mengetahui apa itu beban, pembawa beban, pengambilan beban, dan peletakan beban, hendaknya kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk memunculkan sangwega, ketergugahan batin, keterdesakan diri untuk ingin segera keluar dari penderitaan ini. Karena kalau kita terus menggunakan cara-cara yang duniawi untuk meringankan beban kehidupan kita, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup kita, itu bukanlah akhir dari perjalanan kita. Solusi atau cara seperti itu tidak akan bisa menuntaskan perjalanan kita di dalam kehidupan ini. Maka sekarang kita perlu mengupayakan diri untuk mempraktekkan atau memiliki tujuan yang luhur, memiliki tujuan yang utama, yang sudah juga disampaikan oleh Sang Buddha. Sabba papasa akaranang, kusala supasampada, sacita pariyodapanang. Jadi tak melakukan segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Ini adalah tujuan kita hidup di dunia. Ini adalah hal yang harus kita utamakan, hal yang harus kita lakukan selama kita berada di samsara ini. Ya, demikian ya yang dapat saya sampaikan karena sangat singkat sekali. Jadi semoga ya apa yang saya sampaikan ya bisa Anda pahami, bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan semoga ya kebajikan yang sudah kita lakukan ini
menjadi satu kondisi yang baik untuk tercapainya maga pala dan nibbana. Saya akhiri sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.